Farid Fadila dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi pengelolaan pendidikan. Dari 6 materi tersebut terdapat 1. Konsep pengelolaan pendidikan, 2. Fungsi pengelolaan pendidikan, 3. Prinsip pengelolaan pendidikan, 4. Analisis SWOT dan strategi, 5. Perumusan visi, misi, tujuan, dan yang terakhir, pengelolaan keuangan sekolah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep pengelolaan pendidikan. Definisi pengelolaan. Timbul pertanyaan, apa itu pengelolaan? Kata pengelolaan pendidikan berasal dari kata kelola atau pengelolaan. Sekali lagi, kata pengelolaan pendidikan berasal dari kata kelola atau pengelolaan. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola, atau juga proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Artinya mengelola manusia ya, mengelola pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga manusia atau orang lain. Kemudian bisa juga proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi. Nah, jadi ini terkait dengan kelembagaannya ya, bahwa pengelolaan dapat juga dianggap sebagai suatu proses yang membantu merumuskan dan mencapai tujuan organisasi. Lalu, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Nah, ini yang disebut dengan pengelolaan. Secara dasar, pengelolaan dapat diartikan dalam berbagai definisi. Secara harfiah juga, pengelolaan juga berasal dari kata manage atau manajemen, yang berasal dari kata to manage, yang artinya untuk mengelola. Dalam arti lain, pengelola dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dan proses pengaturan. Jadi, ini 2 dimensi pemahaman dari pengelolaan secara umum. Lalu, apa sebetulnya pengelolaan? Nah, ini kita coba ambil dari definisi dari George R. Terry yang dianggap sebagai dari bapak manajemen. Apa kata George R. Terry? Nah, dia mengemukakan bahwa manajemen is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performance to determine and accomplish state objective by the use of human being and other resource. Atau dalam arti lain bahwa manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian kinerja untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Dari definisi yang disampaikan oleh George R. Terry ini, dapat beberapa patut yang di-highlight. Di antaranya adalah planning, organizing, actuating, and controlling performance. Juga proses manajemen ada 2 hal yang tidak bisa hilang. Itu ada state objective dan other resource. Baik human resource maupun other resource, ini yang ordernya harusnya tidak di-highlight ya, tapi mencakup human resource dan other resource. Baik, di sini selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama, menurut wilayah kerja, manajemen seluruh negara, 1 provinsi, 1 unit kerja, dan kelas. Kemudian yang kedua, menurut objek garapan, manajemen siswa, ketenaga pendidikan, sarana prasarana, tata laksana pendidikan, pembiayaan, dan humas. Dan yang terakhir, menurut fungsi kegiatan. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengorganisasikan. Yang tiga, mengkoordinasikan. Yang keempat, mengkomunikasikan. Yang kelima, mengawasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Nah, yang fungsi kegiatan ini nanti akan dibahas di materi ketiga, yaitu prinsip pengelolaan pendidikan. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi pengelolaan pendidikan. Nah, berdasarkan pendapat George R. Terry tersebut, dapat dirumuskan fungsi manajemen ke dalam 4 fungsi. Di antaranya planning, perencanaan,
organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan atau implementasi, dan yang terakhir controlling, pengendalian. Nah, fungsi manajemen dasar ini atau yang disingkat POAC adalah fungsi manajemen umum yang diterapkan baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang lainnya. Dan pada perkembangan fungsi-fungsi ini, tentunya pada setiap ahli banyak yang mengembangkan kemudian membuat fungsi-fungsi lain yang lebih spesifik. Seperti ada Henry Fayol dengan POCCCC atau POCCC. Jadi POCCC itu singkatannya planning, P-nya itu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Dari sumber-sumber lain banyak yang menyampaikan fungsi-fungsi pengelolaan dalam berbentuk yang berbeda-beda. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang patut kita perhatikan dalam pelaksanaan atau dalam kegiatan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, prinsip merencanakan. Bahwa pengelolaan pendidikan itu melakukan proses perencanaan. Yang kedua, prinsip mengorganisasikan. Artinya membagi tanggung jawab dan kemudian melakukan pengaturan. Kemudian membuat keputusan atau decision making. Pengelolaan pendidikan itu harus siap untuk membuat keputusan. Kemudian mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang telah dibuat sehingga dapat diikuti oleh semua komponen, semua elemen yang ada di bawah pengelolaannya. Kemudian mengkoordinasikan atau mengordinasikan sehingga setiap elemen-elemen yang sudah diorganisasikan dapat saling bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi, sehingga organisasi pendidikan dalam hal ini atau organisasi yang dikelola dalam konteks pengelolaan pendidikan dapat berjalan pada setiap komponen secara terikat, baik yang terikat maupun yang terkait saja. Kemudian juga ada prinsip pengawasan atau supervising gitu ya. Jadi pengelolaan pendidikan juga harus bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja dan sumber daya yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah penilaian. Hal ini untuk menentukan sejauh mana proses pencapaian tujuan telah dicapai sehingga dapat dilakukan evaluasi bagaimana sistem pengelolaan akan dilakukan. Terkait sistem pengelolaan, hal ini juga ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan pendidikan, yaitu pendekatan organisasi klasik, pendekatan hubungan manusia, dan yang terakhir ada pendekatan perilaku yang mencoba menggabungkan antar pendekatan organisasi klasik dan pendekatan hubungan manusia. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu analisis SWOT. Di sini saya akan membahas hanya 2 subbab saja, pengertiannya sama contohnya. Baik, analisis SWOT biasanya digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang kompleks atau menyusun rencana yang bersifat strategis. Menurut Steiner, perencanaan strategis merupakan penentuan sasaran pokok yang luas bagi organisasi dan berupa kebijakan serta strategi yang akan mengatur perolehan, penggunaan, serta penghapusan sumber-sumber guna mencapai sasaran tersebut. Kemudian, di sini ada contoh analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Di dalam strength itu ada contohnya. Yang pertama, motivasi guru dan siswa tinggi. Yang kedua, hubungan yang baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah, di sini contohnya hanya ada satu. Rekrutmen guru dan staf yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan syarat dengan unsur kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Contohnya, dukungan pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana, serta bantuan sponsor guna pengembangan sekolah. Kemudian yang terakhir, threats atau ancaman. Ini juga ada satu. Banyak persaingan lulusan yang terjadi antar sekolah untuk masuk sekolah negeri. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan sasaran. Baik,
Di sini saya akan membahas hakikatnya, tujuannya, dan komponennya. Baik, hakikat visi. Yang pertama, wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah. 2. Pandangan jauh ke depan, kemana sekolah akan dibawa. 3. Gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah. Kemudian hakikat misi. Tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi tersebut. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Kemudian hakikat tujuan. Tujuan merupakan apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan kapan tujuan akan dicapai. Kemudian yang terakhir, hakikat sasaran. Sasaran adalah penjabaran, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu lebih singkat dibandingkan tujuan sekolah. Sasaran, target, tujuan situasional, tujuan jangka pendek. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan dan komponen perumusan visi, misi, sasaran, dan tujuan. Tujuan yang pertama, 1. Mengidentifikasikan tantangan nyata sekolah. 2. Merumuskan sasaran atau tujuan situasional. 3. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan. 4. Melakukan analisis SWOT. Selanjutnya juga ada komponennya. Komponen yang pertama, alternatif langkah pemecahan persoalan. 2. Menyusun rencana dan program peningkatan mutu. 3. Melaksanakan rencana peningkatan mutu. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. 5. Merumuskan sasaran mutu. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Oke, di sini ada konsep pengelolaan keuangan sekolah. Secara umum, manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpangan, pengendalian, dan pemeriksaan keuangan. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Baik, di sini ada tujuan pengelolaan keuangan. Tujuan pengelolaan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sekolah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan dana sekolah secara lebih ekonomis. Dan yang terakhir, meminimalkan penggunaan anggaran sekolah. Oke, selanjutnya prinsip keuangan sekolah. Prinsip keuangan sekolah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keadilan. 2. Transparansi. 3. Efisiensi. Yang terakhir, akuntabilitas publik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak kesalahan yang ada, mohon dimaafkan, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.